yang melumpuhkan beberapa sektor ekonomi, terutama sektor-sektor yang dimaksudkan untuk mengumpulkan uang. Jadi hal yang tidak mungkin atau hal yang sangat tidak mungkin kita bayangkan bahwa pemerintah mau ambil risiko dengan menaikkan PPN, tapi kemudian kebijakan itu memukul daya beli dan akhirnya rakyat menganggap ya udah kalau begitu mari kita puasa 32 jam misalnya kan. Jadi sinisme itu atau satire itu saya kira yang dipamerkan melalui gerakan anti PPN itu kan, itu biasa aja tuh. Jadi kelihatannya mulai terjadi kesadaran publik dan itu pasti akan jadi semacam class action yang terutama diniatkan untuk menantang pemerintah. Kalau kita nggak mau bayar kenapa? Ya nggak usah makan, oke, kita nggak akan belanja, bagaimana itu? Padahal belanja konsumen itu sangat faktorial di dalam menaikkan pendapatan negara kan, dan pertumbuhan ekonomi tentu saja tuh. Jadi keinginan dasar manusia untuk memperoleh hak dia yang harusnya disediakan oleh negara akhirnya jadi semacam public outcry, jadi semacam teriakan publik atau protes publik yang bisa mengganggu keadaan kita, bukan keadaan kita, bisa mengganggu stabilitas politik. Karena memang negara tidak peduli dengan teriakan-teriakan rakyat ini kan. Nah, kita masih lihat bahwa kabinet dari Pak Prabowo belum diuji apakah cukup stabil, di dalamnya ada kekompakan untuk melihat dengan paradigma yang sama, fungsi pajak tentu berbeda-beda tuh. Ada mereka yang menganggap bahwa biarkan saja toh nanti ekonomi akan menyelesaikan guncangan ini. Tetapi guncangan ekonomi di Indonesia itu seringkali berakibat politik. Jadi kalau terjadi semacam peningkatan suhu politik karena soal pajak ini, maka di dalamnya akan ada tuntutan yang lebih tinggi bahwa memang ini kabinet tidak legitim, memang pasangan presiden dan wakil presiden itu tidak terikat oleh keinginan kesosialan manusia itu. Padahal kita menginginkan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang ternyata keadilan itu tidak bisa mereka peroleh karena beban pajak itu dibagi rata antara yang kaya dan yang miskin, padahal harusnya yang kaya menanggung lebih banyak karena negara ini negara yang desain secara sosialistis. Kan semuanya itu adalah pertengkaran ideologis. Nah, kita ingin ada pertengkaran itu. Dan mumpung masih ada waktu untuk mengkonsolidasikan posisi-posisi ideologis, maka marilah publik mulai menantang pemerintah dengan menolak membayar pajak atau menolak untuk mengkonsumsi, sehingga pendapatan pemerintah juga pasti akan jatuh tuh. Nah, di situ baru kita lihat bahwa politik itu sebetulnya adalah duel ideologi. Dan kita mulai lagi dengan prinsip bahwa memang partai-partai mesti diselenggarakan di dalam posisi saling duel ideologi, baru ada kompetisi yang sehat. Salam.